sini? Udah ada mendungnya. Tadi sini perjalanannya pakai apa? Kasih ya mengenai panggilan ibu. Ya. Nah, gimana nih suasananya nih? Ruangannya nih? Rasa enak nggak? Ya. Nah, jadi ya. Kedatangan kamu di sini karena ada laporan dari beberapa guru mata pelajaran bahwa kamu tugas-tugas di classroom banyak yang tidak mengerjakan. Ya, apakah itu benar? Iya. Oh, benar. Nah, ya. Maka dari itu pertemuan kita di sini kita akan mengadakan konseling, ya, yang tujuannya untuk membantu kamu, ya, biar bisa rajin untuk mengerjakan segala tugas-tugas di mata pelajaran lain. Ya, gimana? Ya, gimana? Ya. Ya. Jadi kita nanti mengadakan kesepakatan. Santai aja, nggak apa-apa ya. Nah, kita kan supaya demi kebaikan kamu juga, ya kan? Nah, gimana kalau misalnya kamu terus-terusan tidak mengerjakan tugas-tugas classroom, apa yang akan terjadi? Ya, selain itu, dikeluarkan, ya kan? Dikeluarkan apa? Nah, keluar dari classroomnya. Apa akibatnya kalau udah keluar dari classroom? Iya, terus bisa tak kelas 3? Enggak. Nah, ya. Nah, maka dari itu, jadi kita akan mengadakan konseling ini, ya, yang tujuannya untuk membantu kamu biar ini bisa teratasi, ya kan? Nah, ada apa ini sebenarnya? Karena kan sebelum ini kan kamu baik-baik saja, ya kan? Nah, kan baik-baik saja dalam mengerjakan tugas sebelum ini. Namun dalam 2 bulan terakhir ini, kenapa? Ya kan? Ya. Jadi di sini kita akan sepakat yang mencarikan solusi permasalahannya itu siapa? Kamu, ya kan? Yang akan menjalankannya siapa? Ya, supaya apa? Nah, supaya tentunya, karena ini kan selain ya kena marah, terus nanti dikeluarkan dari classroomnya, terus akibatnya bisa tidak naik kelas. Nah, ya, nah, kita coba ya. Tapi di sini ibu minta ada keterbukaan, ya, supaya kita bisa mengenali apa gejala masalahnya, ya kan? Apa penyebabnya, akar masalahnya, supaya nanti kita bisa carikan solusinya. Nanti supaya bisa kamu memikirkan apa kira-kira perbaikan, ya kan? Nah, nih lihat gejala masalahnya. Nah, kenapa nih kira-kira ada perubahan? Kemarin baik-baik saja dalam melaksanakan tugasnya. Coba ceritakan ibu, ada apa sebenarnya? Nah, ya. Jadi kita akan mengetahui kira-kira apa yang membuat Risma menjadi tidak mengerjakan tugas-tugas yang ada di classroom. Ya, coba ceritakan ibu, kira-kira apa? Belum paham. Belum paham apa itu? Cara pembelajaran. Ya, nah, jadi belum paham. Ya, belum paham mengerjakan di classroomnya. Classroom. Terus kira-kira apa lagi? Jadi Bantu nenek. Bantu nenek ini maksudnya jadi selama pembelajaran di rumah kamu bantu-bantu lah ya kerja di rumah ya, masak. Bantu
pekerjaan rumah ya. Rumah, segala masak, cuci-cuci, ya. Kemudian kalau orang tuamu bagaimana? Orang tuanya kemana? Jadi kamu tinggal dengan nenekmu. Tinggal dengan nenek ya. Tinggal dengan nenek. Jadi perhatian orang tuanya kurang. Biasanya orang tuanya ada nelpon enggak? Jadi orang tuamu kemana? Malaysia. Kerja di Malaysia. Ibu bapaknya? Ya, waktu kerja di Malaysia. Jarang nelpon. Gitu ya. Saudara yang lain ada? Adik. Ya. Ada tapi ngikutnya. Ikut di Malaysia sana. Kalau kakak? Nggak ada. Jadi di rumah tinggalnya sama nenek aja? Berdua? Oh gitu ya. Kira-kira kalau yang lain ada enggak? Ya. Ya biasanya kalau kamu hobinya apa? Ya, jalan. Jangan-jangan ini kebanyakan jalan memang nih. Ya. Ya, berjalan nih. Biasanya berjalan dengan siapa? Ya, jalan-jalan dengan kawan. Ya, biasanya kalau pekerjaan ini pada nanya teman enggak nih? Ya, jadi tadi kita bicarakan kira-kira apa yang menjadi penyebab kamu kan sampai tidak mengerjakan tugas-tugas yang ada di classroom kan. Tadi kan ya belum paham juga, belum gitu juga paham mengenai gimana model pembelajaran di classroom ya. Kemudian banyak bantu pekerjaan rumah juga ya, masak, nyuci, ngepel. Kemudian perhatian orang tua kamu juga kurang karena orang tua masih berada di Malaysia kerja ya mama bapaknya ya. Kemudian nih banyak jalan-jalan ya karena hobinya jalan-jalan tadi ya kan. Kamu kan sekarang sudah juga memasuki remaja awal ya. Ada nih kenalan-kenalan nih ya. Bawa kamu jalan. Enggak, jalan dengan kawan. Ada juga. Jalannya sama-sama teman. Jadi asik nih kebanyakan jalan juga ini ya. Jadi kan banyak menyita waktu ya. Di sini kita udah nampak ya. Masalahnya kemudian jadi akar permasalahannya juga termasuk ya masalah waktu ya, sibuk juga ya. Kalau HP kamu biasanya paketnya banyak ya? Bagaimana nih kiriman orang tuanya juga nih, masalah paket kuota juga ya. Ya, orang tuanya gimana biasa ngirimkan? Soal ngirim kami nggak tahu. Soal kami tuh kalau minta duit langsung aja. Jadi nggak tahu bila dingirim. Kalau Nanti minta terus. orang tua mengirimkan ke nenek gitu ya. Kemarin juga ada bantuan paket kota di ini ya. Ada dapat yang dibagikan Ibu Rusmiyah ya kan? Ada juga ya paket kotanya. Ada berapa kali berarti ya? Sekali. Kalau yang untuk langsung ditransfer belum ada ya? Ada. Biasanya ada tuh SMS-nya ada. 30 hari. Kalau ibu tuh ada di HP dapat SMS-nya, dapat paket kuota untuk PJJ. Kalau ibu pakai Indosat, kalau kamu pakai apa? Telkomsel. Telkomsel malah lebih dulu menerima. Udah lah. Cek pakai. Di SMS tuh ada kirimannya, paket kuota. Itu nanti dicek ya. Tapi kan nampaknya ada. Biasa nih kalau
masalah penggunaan paketnya ya, paket kuotanya biasa banyak nonton nggak nih biasanya sampai menghabiskan nih penyaga TikTok atau buat TikTok malah nih. Ya kan, pandai juga. Pandai juga nih buat TikTok. Nah, ini juga bisa merupakan masalahnya nih. Keasikan nih buat TikToknya, paketnya bisa kesedot juga ke sini jadinya. Ya. Ya. Nah, jadi dari beberapa permasalahan ini kita akan merumuskan bagaimana kira-kira kamu akan menyelesaikannya. Ya kan? Bisa. Ya. Kalau misalnya kamu biasanya kalau dulu dari zaman pembelajar kan bisa aja tanya teman siapa aja ya di sekolah ya. Nah, kira-kira apa lagi? Kalau dengan teman bagaimana? Kemarin kan juga udah Ibu arahkan ya bagaimana supaya kalian itu membentuk kelompok belajar. Ya kan? Yang dekat-dekat rumah. Gimana? Gimana menurut kamu? Nah, siapa kelas 8 yang dekat-dekat dengan rumah? Iya. Siapa lagi? Itu ya, membentuk kelompok belajar. Ya, dengan Mira. Siapa lagi kira-kira? Ya paling tidak 3 teman. Di mana di Tanjung Kelam itu? Ya dekat berdua aja nih dengan Mira. Ada Itu pun dia nyebrang. Kalau yang sini-sini sih banyak nih. Masih terjangkau kan di sekitar sini. Husnul. Husnul itu kelas bisa diajak kerja sama. Kalau yang di sekitaran sini kan termasuk enggak terlalu itu kan, enggak terlalu jauh maksudnya. Yang di sini kan banyak siapa sih, Soleha, Husnul, ya kan? Ya, siapa Mira. Nur Mira kan di TR di sini kan? Dekat. Pokoknya maksudnya daerah Tanjung Kelam juga kan? Ya, Nur Mira. Ini nanti bisa bentuk kelompok belajar nih biar belajarnya lebih menyenangkan, ya kan? Kan kamu nih jadi bertiga. Kalau kira-kira belajar dengan Husnul, ya kan? Dengan Husnul, siapa Soleha juga kelas 8 ya ini ya? Nah ini boleh juga nih. Soleha yang dekat-dekat sini siapa lagi? Samsul. Kelas 8 juga ini kan? Iya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah 6, 7 udah sama kamu. Ya kan? Udah nih, boleh nih, cukup dah. 7. Malah rame dan kan? Ya. Ya. Apa lagi kira-kira? Ya kan? Gimana nih masalah jalan-jalannya? Ya kan? Nah, kalau untuk pakai kuota tuh mudah-mudahan lah ya pemerintah ada pengirimannya, ya dari sekolah ada bantuannya, ya kan? Nah, bagaimana ini untuk memanage waktunya, ya kan? Memanage waktu, ya. Dimana kalau jam belajarnya itu dimulai dari jam berapa? Classroom kan? Jam 7 sampai? Iya. Sampai sore dikasih waktu ya. Sebenarnya kan 12.50 ya. Ada enggak guru yang ngasih 12.50? Ya? Ada guru yang ngasih. Jadi pembelajarannya seperti biasa itu di classroom itu ya. Jam 7 sampai jam 12.50. Tapi ada juga jam 7 sampai jam 5 sore. Ya kan? Ini jadi diperhatikan. Satu hari berapa mata pelajaran? Ya, ada 2, ada 3. Yang 3 itu hanya satu hari. Hari Kamis. Ya kan? Iya, karena ada BK-nya. Selebihnya itu kan 2 kan? Iya. Ya, jadi ini diperhatikan nih bagaimana cara kamu membagi waktu antara jalan dan harus mengerjakan tugas-tugas sekolah. Ya.
Ini kalau misalnya malam nih apa kegiatan kamu? Malam. Pernah enggak belajar? Ngaji. Ngaji. Setelah maghrib gitu kan ya. Tapi kalau setelah isya biasanya gimana? Kan, nah ini gimana nih jadinya nih? Ya kan? Waktu untuk belajar di malam hari, ya kan? Jadi gimana menurut kamu? Ya kan? Bisa dipergunakan untuk belajar, ya kan? Bagaimana membagi waktunya habis sholat isya bisa digunakan untuk belajar. Buku-buku paketnya kan udah dibagikan kan? LKS-nya udah diterima semua. Udah ya. Udah kan? Bisa untuk jadi bahan bacaan. Selain itu juga kemarin juga ada di-share ya pembelajaran melalui TVRI. Ya kan? Makan kuota ada. Enggak kan? Gratis kan? Nah, itu yang kemarin di-share dari kepala sekolah ke guru. Guru dipinta untuk nge-share ke siswa-siswa. Kan kemarin ada yang share di grup ya. Nah, jadi pembelajaran bisa ditambah juga dari situ ya, untuk lebih menambah wawasan. Ya. Nah, ini jadi diusahakan nih belajar di malam ya, di malam hari. Berapa lama kira-kira? Kurang lebih kurang lebih 1 jam aja ya bisa baca. Kalau buka-buka itu bisa buka-buka YouTube, ngerti? Misalkan materi apa rasa-rasanya yang agak kurang dipahami banyak itu tinggal ditanya aja Google, ya kan? Iya, itu lebih mempermudah ya. Kegiatannya kalau biasanya bangun paginya gimana nih? Pagi atau bangunnya jam 7 siang? Enggak bayar, negara ya. Gimana nih bangunnya? Jam 6. Itu lagi dapet kali. Ya kan? Gimana sholatnya nih? Sholat subuhnya? Tuh jarang. Mana nih rasanya mau meningkatkan motivasi? Ya kan? Nah, perbaikan ini untuk siapa? Pernah nggak dengar kalau kita bangunnya subuh-subuh itu otaknya masih segar, masih cerdas, ya kan? Seharusnya kalau seorang muslimah bangunnya jam berapa? Jam 4. Ya kan? Bangunnya jam berapa? Ya, jam 4 lewat lah, ya kan? Itu menunaikan sholat wajib. Yaitu sholat apa? Iya. Ya kan? Nah, boleh tadarusan sebentar. Nah, habis itu baru buka buku, ya kan? Ya, di waktu setelah sholat subuh. Ini bisa nih digunakan juga untuk belajar, ya kan? Lebih 1 jam. Setelah itu kamu bisa melakukan kegiatan ya, bersih-bersih rumah, kan? Ya. Jadi gimana nih tadi ini udah tuliskan ya. Gimana cara mengatasinya tadi? Coba kamu ulang. Jadi gimana tadi cara-cara bagaimana supaya bisa mengatasi permasalahan kamu tadi? Ya. Nah, pertama tuh karena masih belum begitu paham teknisnya classroom, jadi minta arahan dengan ya Pak Made dengan Pak Dani. Kemudian belajar kelompok biar lebih semangat, ya kan? Biar lebih termotivasi belajarnya. Kemudian lebih banyak meluangkan waktu ya di kala malam hari belajar lebih. Sebenarnya kan sebelum ini kan kamu belajarnya baik-baik saja kan? Ya kan? Ini tadi nih udah memasuki tahap remaja awal tadi nih kan? Ya udah
apa setelah isanya biasanya belajar cet-cetan, ya kan? Nah, bagaimana kamu mengingatkan? Nanti dulu cet-cetannya, sekarang fokus belajar dulu. Luangkan waktunya 1 jam, ya kan? Berarti sekitar jam 8 sampai jam 9. Ya kan, dari jam 9 sampai jam 10 baru, ya kan? Nah, lihat-lihat HP-nya, TikTok-nya ya. Ya. Ya, jadi maka jam 10 tidur, nggak usah kemana-mana, ya kan? Ya, banyak membaca buku juga. Ya, jadi ini ya, ada beberapa poin ini ya. Nah, dari dipahami? Ya, jadi, nah ini permasalahan kamu ini, ya. Nah, bisa kita coba cari-cari solusinya, ya dari ya, nanti untuk kelompok belajarnya bisa ibu muatkan juga ya, nanti hubungi teman-teman kamu juga yang lain, ya gimana gitu kan, supaya bisa membentuk kelompok belajar dan sepakat gitu ya. Kalau dengan banyaknya pemikiran kan biar bisa lebih ya. Ya. Nah, gimana nih setelah mendapatkan solusinya nih, gimana nih rasanya nih, ya gimana perasaannya mau? Bisa nggak kira-kira melaksanakan ini? Ya, ya dalam tekad nih, tekad dalam 2 minggu ini ya. Kalau kemarin-kemarin gimana rasanya? Ya, kalau mikirkannya sendiri kan. Nah, makanya padahal kemarin kan di chat di grup ibu juga udah ibu sampaikan kan siapa yang mengalami permasalahan, ada juga di classroomnya. Siapa yang mengalami permasalahan boleh chat ibu langsung. Apa kira biar kita bisa ya berbagi untuk mencari solusi yang terbaik. Ya kan? Gimana perasaan kamu? Baik ya? Ya? Ya. Ya, tinggal dilaksanakan dan bertekad untuk melaksanakannya. Oke, ya. Ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan? Gimana? Ya, kita cukupkan sampai di sini. Ya, oke. Terima kasih ya, Risma. Kita cukupkan sampai di sini. Nanti apa yang jadi solusi-solusi diingat dan dilaksanakan. Oke, ya. Terima kasih. Ya. Nanti dalam 2 minggu lagi nanti boleh ya kita lihat lagi kondisi kamu ya. Bagaimana dalam tekad ya.